Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, eh, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran IPA. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Lupa, Bu. Ya, oke. Ibu ingatkan kembali, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu ada otot, sendi, dan tulang. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Sistem gerak pada tumbuhan. Nah, benar. Kalau kemarin sudah sistem gerak pada manusia, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Menurut kalian, apakah tumbuhan itu juga dapat bergerak? Mungkin bisa, Bu. Ya, benar. Bagaimana gerakan pada tumbuhan tersebut? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ibu ada gambar. Bentar. Ada yang tahu ini gambar apa? Putri malu, Bu. Ya, benar, ini tumbuhan putri malu. Jika tumbuhan ini kita sentuh, apa yang akan terjadi? Menutup apa sih namanya, lingkup. Ya, benar. Jika kita menyentuh tanaman putri malu, maka tanaman tersebut akan menguncup atau tertutup gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari gerak tumbuhan. Nah, jika tadi ada tumbuhan putri malu, lalu apakah tumbuhan-tumbuhan yang lain juga dapat bergerak? Iya, dapat mungkin. Nah, bagaimana pergerakannya, tumbuhan apa sajakah yang dapat bergerak, itu kita akan pelajari hari ini. Yang pertama itu gerak pada tumbuhan itu ada gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan rangsangan dari dalam sel itu sendiri. Misalnya saja ini Ibu ada gambar. Bentar. Misalnya saja Ibu ada gambar ini, ada yang tahu ini apa? Kurang tahu, Bu. Itu apa, Bu? Ini itu merupakan gerak siklosis pada daun hidrilla. Ya, jadi gerak tumbuhan itu nggak cuma dari luar aja, tapi juga ada yang dari dalam sel itu sendiri, seperti contoh ini. Itu. Nah, apa itu gerak endonom? Itu sudah tahu ya anak-anak? Iya. Untuk yang kedua yaitu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini contohnya seperti tanaman polong-polongan. Ayo, ada yang tahu apa saja tanaman itu? Kacangan gitu. Iya, benar. Ada lagi? Sejenis itu tak apa namanya, kedelai. Iya, benar. Nah, tanaman-tanaman itu merupakan contoh dari gerak tumbuhan higroskopis. Gerak higroskopis itu membukanya buah polong-polongan itu tadi. Jadi gerakan membukanya itu merupakan dari contoh gerak tumbuhan dari higroskopis. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke gerak tumbuhan yang lain? Tidak, Bu. Ya. Oke, yang selanjutnya Ibu ada gambar. Bentar.
ketiga ini kita akan membahas tentang gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Oh, gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan atau di lingkungan sekitar. Ya, benar. Jadi gerak esionom ini itu kebalikan dari gerak endonom ya. Kalau gerak endonom tadi itu gerak yang diakibatkan dari rangsangan dari dalam sel itu sendiri. Nah, kalau gerak esionom ini disebabkan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Contohnya ini Ibu, ada contoh tumbuhan. Kelihatan gambarnya? Ya, kelihatan, Bu. Nah, tumbuhan ini itu merupakan contoh dari gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh rangsangan sekitar. Jadi salah satu gerak esionom yang pertama itu ada gerak tropisme ya anak-anak. Yang pertama ada gerak tropisme positif dan negatif. Kalau gerak tropisme positif itu mendekati arah datangnya rangsangan. Kalau yang gerak tropisme negatif itu gerak yang dipengaruhi oleh gerak tersebut menjauhi arah rangsangan. Misalnya ini yang pertama gambarnya ini itu rangsangannya itu cahaya. Berarti kalau tumbuhan itu mendekati cahaya itu contoh dari gerak tropisme. Itu dah. Positif. Ya, benar. Jadi paham ya anak-anak apa itu gerak tropisme? Ya, Bu. Lalu yang kedua dari gerak esionom itu ada gerak nasti. Nah, apa itu gerak nasti? Maaf anak-anak, sebelum ke gerak nasti itu ada gerak geotropisme. Ada juga gerak fototropisme, hidrotropisme dan tigmotropisme serta kemotropisme. Itu bisa dipelajari ya. Selanjutnya ada gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Gerak nasti itu gerak yang disebabkan oleh adanya gerakan dilakukan seperti kayak tumbuhan putri malu, Bu, menutup dengan arahnya itu sama. Artinya gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ya, benar. Contohnya putri malu tadi ya, udah kita bahas di awal tadi. Benar sekali. Selain putri malu juga ada tanaman Mimasa pudica dan Mirabilis jalapa. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada namanya gerak taksis. Gerak taksis di sini adalah gerak pindah tempat yang arahnya dipengaruhi oleh rangsang. Di sini Ibu ada contoh gambar ini ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Euglena viridis. Euglena. Ya, benar. Itu merupakan contoh dari gerak taksis ya. Jadi geraknya itu dipengaruhi oleh gerak pindah tempat yang arahnya keseluruhan dari itu sendiri, dari dalam diri sendiri dan dari lingkungannya. Di sini Ibu akan memberikan tugas ya anak-anak. Sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, jadi sini Ibu ada tugas. Silakan dikelompokkan ini termasuk ke contoh gerak apa ya. Ibu beri waktu 5-10 menit ya anak-anak.
Ya Bu. Kita langsung. Bisa ditengok belakangku. Oke, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Wah, sudah pintar-pintar ini ya. Oke, kita bahas sebentar saja salah satu yang kita bahas sedikit saja ya untuk yang gerak rasti. Untuk yang gerak tropisme nanti bisa dipelajari di rumah sendiri ya. Ya Bu. Untuk Jazubika silakan dijelaskan jawabannya. Oke, ini ada gerak nasti. Gerak nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh-contoh gerak nasti itu ada fotonasti, yaitu contohnya pada tumbuhan bunga pukul 4. Ya. Kemudian gerak niktinasi pada daun turi, bunga turi. Ya. Kemudian ada gerak tikmonasti pada daun putri malu. Kemudian ada lagi itu termonasti, bunga tulip. Contohnya itu bunga tulip. Yang berikutnya ada haptonasti pada tumbuhan kantong semar. Dan yang terakhir ada nasti kompleks itu pada sel penjaga stomata. Ya, Sudah Bu. Mari kita beri aplaus untuk Jazubika. Benar sekali jawabannya. Mungkin untuk teman-teman anak-anak yang lain nggak tahu bisa tanya temennya yang udah paham ya. Ya Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi pembelajaran kali ini tuh membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Ada gerak endonom, ada gerak apa tadi ya? Higroskopis. Kemudian ada gerak esionom, itu ada kayak tropisme seperti itu Bu. Iya, benar sekali. Untuk selanjutnya Ibu mau memberikan tugas di rumah untuk mengelompokkan tanaman di rumah itu masuk ke dalam gerak apa ya. Itu bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, untuk tawanya hari ini. Bu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.